Lagi-lagi selamat datang di episode ke-10 dalam menamatkan penalaran matematika SNBT atau UTBK. Kabar buruk, episode kali ini kita akan membahas tentang peluang lagi-lagi. Saya akan bacakan dulu soalnya. Christian adalah seorang pengusaha es krim ternama di daerah Madeira dos Santos. Akhir-akhir ini, dia sering bereksperimen untuk menemukan varian rasa baru untuk menyambut musim panas tahun ini. Bahan-bahan telah ia siapkan, diantaranya adalah rasa coklat, anggur, stroberi, semangka, apel, dan rasa vanila. Jadi, di sana kalau kita hitung ada 6 rasa yang ingin dicampur sehingga membentuk varian rasa baru. Kita langsung aja ke soal nomor pertama. Jika varian rasa baru tercipta dengan mencampurkan 2 bahan rasa, maka banyak varian rasa baru yang akan tercipta dari bahan Christian adalah berapa? Berapa ya? Ini berapa? Oke, semoga video tentang yang ilmuwan dengan telur hijau sudah ditonton. Soalnya di sini saya tidak akan membahas lagi tentang cara menghitung kombinasi. Pokoknya dalam kombinasi kita tinggal lihat saja totalnya ada berapa. Ada 6 rasa. Ada 6 rasa. Kita ingin mengambil berapa? Diambil 2. 2 diambil. Berarti dalam menghitung kombinasi, ini C dari 6, kita ambil 2. Dan karena ini cuman banyak varian, bukan peluang atau apapun itu, kita tidak perlu bagi totalnya. Oke, berarti 6C2, kalau masih ingat, ini berarti 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Atau sama dengan, ini berarti kita akan berhenti di 4 faktorial. Karena di bawahnya ini adalah 4 faktorial dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Dan di sini yang bisa kita coret akan kita coret 4 habis sama 4, 2 dengan 6, 3. Berarti 3 kali 5 adalah 15. Berarti jika kita mencampurkan 2 bahan rasa, banyak varian rasa baru yang bisa diciptakan oleh Christian adalah 15 rasa. Nomor 1 sepertinya cukup mudah. Tidak banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan kita akan langsung ke nomor berikutnya. Jika peluang Christian sukses membuat varian rasa baru 3/5, maka dari 5 kali percobaan, peluang Christian gagal tepat 2 kali percobaan adalah. Nah, ini baru nomor yang cukup berbobot menurut saya. Di bawah soal, ini ada rumus ya yang mungkin banyak dari kita yang juga tidak terlalu familiar. Karena ini sih untuk saya tidak diajarkan di matematika wajib, di bab peluang. Justru ini saya dapatkan di materi statistika inference di pelajaran matematika minat. Dan ini namanya distribusi peluang binomial. Jadi kalau kalian ingin memahami dengan lebih dalam, silakan kembali ke bab tersebut. Ya, semester 2 matematika minat statistik inference. Itu kalian bisa mempelajari tentang distribusi peluang binomial. Tetapi pokoknya, di sini saya akan jelaskan secara singkat. Rumus ini kita gunakan untuk kasus seperti ini. Saya juga kurang bisa menjelaskan kasus seperti apa ini. Pokoknya ketika kita ingin menghitung peluang ketika ada yang gagal dan ada yang berhasil. Seperti itulah ya garis besarnya. Jadi di sini ada yang pertama, kalau kalian sadar, ini tuh rumus kombinasi sebenarnya. Jadi ini tuh sama aja seperti C, N, X. Ya kan? Kalau kalian perhatikan, N itu berapa kali percobaan. X itu banyaknya keberhasilan. Dan X ini bisa dihitung dengan banyak percobaan dikurang kegagalan. Atau sebaliknya, bisa juga mencari kegagalan dengan N dikurang banyaknya berhasil. Lalu P itu adalah peluang berhasil dan Q itu peluang gagal. Jadi peluang gagal juga 1 dikurang P dan sebaliknya. Jadi untuk mencari P juga bisa 1 kurang Q. Berarti langsung aja kita cari PX sama dengan N-nya itu banyak percobaan, berarti 5 kali percobaan. Oke? 5 faktorial per N dikurang X. Nah, X itu kan banyaknya berhasil. Sedangkan di sini yang kita tahu banyaknya gagal. Banyaknya gagal 2. Sedangkan katanya untuk mencari banyak keberhasilan dari keterangan yang ada di sini, itu N dikurang banyaknya kegagalan. Berarti N-nya 5, gagalnya 2. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial
Nah, P ini peluang berhasil. Peluang berhasil itu yang ini ya, peluang sukses. 3/5 dikali 3/5 pangkat X. Berarti X-nya tadi kita sudah dapatkan itu 3 dikali peluang gagal. 1 dikurang P. P-nya 3/5. 1 dikurang 3/5, 2/5. Ini kurungnya jelek banget, nggak apa-apa ya. Dan pangkat N dikurang X. N dikurang X tadi kita udah cari, yaitu berarti 2. Oke, berarti sekarang kita tinggal hitung saja. Berarti ini 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini berarti nanti dikali 3 pangkat 3 itu 27, 5 pangkat 3 itu 125, 2 pangkat 2 itu 4, dan 5 pangkat 2 itu 25. Ini untuk dihitung secara langsung cukup lama. Pokoknya ini saya akan coret yang bisa dicoret dulu aja. Jadi nanti kalian bisa hitung sendiri. Ini tinggal dihitung dengan cara masing-masing. Pokoknya nanti ini akan dapat 216 per 625. Berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Lagi-lagi ini materi statistika inference untuk saya. Saya sih dapatnya di matematika minat ya. Di matematika wajib bab peluang itu saya tidak dapat. Mungkin di tempat lain lebih canggih pelajarannya, mungkin dapat. Pokoknya ini namanya distribusi peluang binomial. Bisa dipelajari lebih lanjut. Saya pun juga kurang mahir karena ini dipelajarinya di akhir-akhir semester dan ya udah nggak terlalu niat. Ya tapi begitu cara mengaplikasikannya. Dan kita akan langsung lanjut ke soal berikutnya. Ini tenang saja, lebih mudah daripada yang sebelumnya. Di sini, jika varian rasa baru tercipta dengan mencampurkan 3 bahan. Jadi kalau yang nomor 1 tadi itu hanya 2, kalau yang ini 3 bahan rasa. Tapi ada syaratnya, harus apel. Jadi anggap kita memilih 3 nih ya, kita memilih 3 varian, tapi 1 itu harus apel. Nah, berarti kira-kira cara ngitung bahan banyaknya yang tercipta seperti apa? Kalau nomor 1 tadi, karena ada 6 yang bisa kita pilih, kita memilih 2. Ya kan? Dari 6 total rasa yang bisa kita pilih, kita memilih 2. Sedangkan ini, ada berapa rasa yang bisa kita pilih? Hanya 5. Kenapa hanya 5? Karena apel itu sudah harus, tidak boleh kita pilih. Apel harus dimasukkan ke dalam kombinasi-kombinasi rasa tersebut. Ya. Jadi kita hanya bisa milih rasa coklat 1, anggur 2, stroberi 3, semangka 4, dan vanila 5. Apel ini kita bisa dibilang nggak milih, karena dia harus. Ya, kita cuma bisa milih dari total 5 rasa. Dan walaupun kita menggunakan 3 bahan rasa, karena satunya harus apel, kita cuma bisa milih 2 rasa lagi. Kita cuma bisa milih si dia dan si dia. Gitu. Berarti 5C2. 5C2 pasti ini saya gini deh. Berarti 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Semoga dalam mengkombinasikan sudah lancar. Ini jadinya kita berhenti di 3 faktorial. Bawahnya 3 faktorial, ini 2 faktorial. Berarti yang bisa dicoret kita coret. 2 faktorial itu sama dengan 2, bisa dicoret dengan 4. 5 kali 2 itu 10. Berarti ada 10 rasa yang bisa tercipta. Oke, itu nomor terakhir. Sudah tidak ada nomor lainnya lagi. Terima kasih bagi yang masih setia menonton. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu, mungkin.